Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, para habaib, para kiai, para orang tua, para asatidzah, para sepuh, Kiai Ahmad Said sebagai pimpinan daripada Pondok Pesantren Darul Futuh, Al-Habib Muhammad As-Segaf, Al-Ustadz Ruslan, Al-Ustadz Hamid, Abu Mansur, Ustadz Abdullah, para pengurus Majlis Alim Darul Futuh ya, dan Al-Muwasalah wal Mudzakarah dan lain-lain yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu. Namun semua kita berharap kepada Allah di tempat ini dapat menyambungkan hati kita kepada Allah, menyambungkan hati kita kepada orang-orang saleh yang dapat menyambungkan kita kepada Sayyidina Muhammad. Perkumpulan yang didasari dengan tarhib Ramadan dan haul daripada seorang wanita salihah, Hubabah Zahra binti Habib Al-Haddar, yang tentu ini tujuannya adalah untuk menambah bekal kita dan membuka jalan kedekatan kepada Allah, karena kita semua dalam kehidupan adalah mereka orang-orang yang berjalan di jalannya Allah sampai titik terakhir yang telah ditentukan oleh Allah. Ketika seorang meninggal dunia, maka tidak meninggal kecuali sudah mempunyai bekal yang baik untuk kehidupan berikutnya. Hidup dua kali, ada dunia, ada akhirat. Dunia ini darul bala, dunia tempatnya ujian yang tujuannya adalah bagaimana kelak kita akan dapatkan keberhasilan, keberuntungan di rumah masa depan. Maka seseorang rumah masa depannya nanti bagaimana banyaknya ujian yang ada pada orang tersebut. Maka dari itu dikatakan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang hamba, niscaya hamba itu akan mendapatkan ujian. Makanya ujian yang paling berat dalam hidup ini adalah para nabi, para rasul. Ini mereka ujiannya paling besar, paling berat. Kalau ujian yang ada pada mereka dititipin sama kita sebentar saja, kita udah pingsan atau udah meninggal, nggak sanggup, bisa-bisa stroke bisa. Berat ujian mereka, cuma mereka sudah kebal. Nah, selanjutnya begitu juga para wali, para salihin, itu ujian mereka luar biasa dalam kehidupan. Bahkan banyak daripada para wali kalau nggak dapat ujian 3 hari bingung. Kenapa? Apakah Allah marah dengan saya? Apakah ada kesalahan yang saya lakukan? Kontrol diri mereka. Tapi hadirin, yang paling enak
kelasnya kelas 6 SD, ujiannya kelas 1, kan enak. Betul. Nah itu dia. Jadi jangan minta ujian, jangan minta sama Allah nikmat. Ya, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki selalu mengajarkan kita doa, Allahumma ja'alna abdal imtinan la abdal imtihan. Ya Allah, jadikan kami adalah hamba-hamba yang senantiasa Engkau beri, Engkau kasih nikmat, jangan Engkau banyak uji kami. Dan apabila Engkau berikan kami ujian, maka berikan kesabaran pada diri kami. Kita bicara tentang ujian, kenapa? Karena kaitannya cerita ini adalah cerita orang yang solehah. Beliau menjadi solehah, menjadi seorang yang istimewa. Kenapa? Sabar. Sabar terhadap apa? Sabar ada 3. Yang pertama, sabar fit ta'ah, sabar dalam melakukan taat. Ini kelas, maaf ya, kelas rendah. Sabar dalam melaksanakan taat. Seperti tadi dikatakan, bagaimana duhanya, bagaimana sholat awabinnya ba'dal maghrib tadi, bagaimana ibadahnya, bagaimana wiridnya, bagaimana puasanya duha dan lain-lainnya. Dan ini istiqomah. Ini istiqomah. Ini yang mahal tuh istiqomah. Khairun min alfi karamah, lebih afdol daripada 1000 keramat. Ini kadang-kadang kita kalau ngelihat wali, ngelihat keramatnya sih. Tuh wali ada keramat gak? Oh ada keramat, oh hebat udah. Kalau wali kelihatannya nggak ada, dikatanya wali tapi nggak kelihatan keramatnya, dia sih nggak ada apa-apanya. Subhanallah. Padahal berapa banyak para aulia, mereka itu nggak perlu sanjungan kita, jadi sengaja mereka berlaku apa yang kita sangka sama mereka. Kita sangka mereka biasa-biasa saja, ya udah dia memang berlaku biasa-biasa saja. Dia nggak perlu kok. Emang kita kadang-kadang keren-kerenan dulu biar dipandang orang, biar diakuin. Kalau mereka nggak perlu. Ada wali itu masuk satu tempat, begitu masuk satu tempat dia, masya Allah, orang-orang mengagungkan, menghormati, memuliakan. Kalau bahasa kita banyak yang datang minta doa, minta air gitu. Akhirnya beliau bilang, udah nggak betah kalau begini, pindah tempat lain. Pindah begitu lagi. Kalau kita kan enak ya begitu, betul? Ya nggak salah, ya, nggak salah. Yang penting tujuan niat solehah. Gitu. Ini beliau nggak betah. Sampai ada pindah satu tempat beliau, dapat fitnah, dituduh maling. Beliau wali Allah, orang soleh, dituduh maling. Baru beliau, di sini baru saya betah nih. Masya Allah. Makanya para wali bukannya nggak ada ujian, udah kebal. Yang kita katakan tadi, kita dipinjemin aja ujiannya dia, pingsan kita udah. Ini ya Masya Allah. Dan di kalangan wanita-wanita salehah di Hadramut, ya maaf ya kalau bicara kasyaf, tahu begini-gini, ya itu sih udah recehan. Udah recehan di kelas mereka. Apa yang bisa mereka jadi seperti itu? Coba aja tadi tuh, duhanya kayak begitu, itu duhanya itu nggak usah heran. Kenapa orang awamnya kayak begitu? Apalagi beliaunya itu plus ya, itu yang yang disebut, yang belum disebutnya lagi, lebih banyak. Orang saya punya teman dulu, ada mau ke Hadramut. Hadramutnya di daerah namanya Gaidun, jauh dari Terim, jauh.
jalan lagi jalur. Kalau kata kita di pelosok deh udah, belum masuk listrik, belum masuk, apalagi telepon belum masuk. Ini saya punya kawan cerita sama saya mau datang ke tempat nenek saya, katanya tempat nenek saya, jatuhnya masih nenek di Gaidun sono. Ini saya punya kawan dari Madinah, kebenaran dia ke Hadramut, dari Hadramut dia pengen tuh ziarah kepada kakek neneknya. Datang sampai ke tempat itu dengan susah payah, tentunya kendaraannya juga susah. Subhanallah, itu makanan udah disiapin, tempat istirahat udah disiapin, apa semuanya. Ini temen bingung nih, nanya mau ada tamu ya, kan kita datang nggak ngabarin, tahu-tahu udah disiapin. Perasaan apa? Ini jangan-jangan mau ada tamu nih datang nih, ntar nih orang nih, bukan kita. Tuan rumahnya bilang apa? Iya kamu tamunya. Loh, dari mana taunya? Saya nggak kabarin, dari nggak ada juga telepon. Nih zaman dulu nih, yang artinya berapa puluh tahun yang lalu lah, 10-20 tahun yang lalu, nggak tahu lah, apa 15 tahun yang lalu ya. Dia bilang apa? Udah ada tahu, nenek udah ngabarin 2 hari yang lalu kamu mau datang sini. Nah lu bingung udah tuh temen jadi bingung. Lalu padahal kalau hitungannya nenek ini awam, artinya umum kayak begitu ya. Kalau mau saya bicarakan, ada satu orang datang baru-baru ini nih, baru-baru ini datang ke Hadramut ya, datang ke Hadramut. Nih cerita perempuan aja dulu nih, belum laki-lakinya nih ya. Datang ke Hadramut ya, begitu datang ke Hadramut udah di ini aja, datang bilang kamu udah tahu fulan katanya mau datang, Hubabah itu bilang kamu mau datang, udah tahu loh. Siapa yang ngabarin? Udah ada yang ngabarin tuh, Fagil Mugodam ngabarin, ya Allah, kasarnya maaf recehan yang kayak gini. Kadang-kadang disebut, kadang-kadang nggak disebut, udah dia kayak gini sih banyak. Wanita dulu, apalagi ada namanya seorang Syarifah daripada bin Tahir yang mendidik Al Habib Abdullah dan Habib Tahir bin Husain bin Tahir ya, itu yang ya Rabbana tarafna, itu beliau tuh. Nah, dididik oleh seorang wanita salehah. Ini seorang wanita salehah ini dikatakan beliau ini sudah mencukupi syarat menjadi imam qadhi. Syarat untuk menjadi hakim agung, hakim besar, qadhi, beliau udah ada syaratnya, kecuali perempuan. Karena beliau perempuan jadi nggak mungkin. Padahal syaratnya ilmunya nahu, fikih, sorof, wah segala-galanya udah dilap. Alim luar biasa, tapi bukan sekedar alim, tapi juga ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang tamu dari Maroko. Ada seorang tamu dari Maroko datang belum sholat asar, mau maghrib. Ini wali Allah nih, wali Allah. Akhirnya beliau minta sama Allah itu matahari diam dulu, belum terbenam. Ini kalau di zaman Rasul terjadi seperti ini, itu mukjizat. Kalau kejadian itu ada pada wali, itu namanya karomah. Ya, nggak heran nggak yang punya dunia Allah, ya Allah izinin kepada kekasihnya, nggak repot. Ya makanya jangan bertuhan sama logika. Sayang keimanan kita kalau kita batasin dengan logika, sayang. Ya udah, akhirnya beliau sholat. Selesai sholat diteriakin ini sama Hubabah, ini perempuan tadi ini, Syarifah. Bilang, cepetan, jangan pakai nahan-nahan matahari, di sini banyak yang puasa.
Waduh, Masya Allah, kelasnya beda. Ini perempuan ini, perempuan. Allah, aduh dah, beda. Masya Allah. Ini kalau diceritain tentang perempuan-perempuan mereka udah nggak selesai ini. Ya. Apa sih rahasianya? Lingkungan yang mahal. Hidup apa adanya. Hidup ya sederhana dan bukan jadi permasalahan hidup. Ya seperti tadi yang dikatakan oleh Ustaz Said, mereka lari dari dunia. Lari mereka. Kalau mereka mau dunia sebentar. Kalau mereka mau sebentar. Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad, tuh yang di samping makamnya, di samping Habib Abdullah Keramat Empang. Setelah Habib Abdullah meninggal, maka Habib Alwi ini menjadi syiarnya para habaib pada saat itu. Muridnya Habib Abdullah bin Muhsin Bogor. Ya, Habib Alwi ya dikenal semua. Pernah beliau itu ya nunjukin ada teko, beliau minta sama Allah diusap jadi emas. Itu teko jadi emas. Beliau bilang nih, kalau kita mau dunia nih tapi nggak balikin. Orang siapa sih beliau? Beliau ini wali Allah, orang yang disayang Allah. Kalau orang udah disayang Allah, ya udah, apa yang dia inginkan maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan. Ini dari kalangan habaib, dari kalangan yang masyayikhnya juga. Ibnu Hajar begitu juga punya karomah. Begitu nimba itu istrinya apa nimba ya air, subhanallah, itu timbaannya emas. Timbaannya emas, cuman disuruh pilih istrinya, kamu mau pilih ini apa pilih saya gitu. Disuruh pilih ya. Tapi karena memang wanita solehah, udah emas tinggalin, milih suami yang soleh untuk mendapat kebahagiaan di sorga nanti. Nggak beda sama perempuan zaman sekarang yang di sini, amin. Iya gak? Itu kalau disuruh pilih suaminya sama emas, dia mau pilihan suaminya. Orang suaminya namanya Mas Parto. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini bagus. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini wanita sangat perlu figur. Sangat perlu figur. Sedih hati kalau kita ngelihat wanita di Eropa itu laki-laki lebih memilih membujang. Kenapa? Kalau mereka mau nikah, mereka pertama perkawinannya mahalnya luar biasa, ini itu dan lain-lainnya. Belum lagi tuntutan gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Nih sekarang nih wanita lagi diarahkan bagaimana caranya gaya hidup seakan-akan menjadi kebutuhan hidup. Bisa dibedakan. Kebutuhan hidup apa sih yang kita butuhin? Makan, minum. Udah nggak bermegah-megahan, nggak bermewah-mewahan, apa adanya jadi jalan. Kalau kayak begitu mahal gak? Nggak mahal, nggak repot. Ya gak? Beras 1 kilo berapa sekarang? Naik ya. Salah sendiri, kenapa kemarin mau dikasih sembako. Sekarang dia minta pulangin. Makanya jangan kejebak ya, kalau milih lillahi ta'ala. Tapi orang-orang sini sih lillahi ta'ala, amin. Ya, makan beras 1 liter berapa? 15.000 sekarang ya, katakanlah 15.000. Saya rasem 5.000 seikat misalnya,
atau kangkung atau apa tempe, udah 30.000 kenyang makan sehari, nggak repot. Ibu-ibu bilang, oh enak aja, ntar suaminya pulang-pulang. Nggak Bu, tenang aja Bu, sedekah kepada istri, sedekah kepada keluarga pahalanya besar, betul. Masya Allah ya. Nggak, ini kita gambarkan. Walaupun namanya saya memperkirakan, belum tentu benar kira-kiranya kayak begitu ya. Tapi kalau udah bicara tentang gaya hidup, oh saya nggak bisa makan kalau nggak ada daging. Oh saya nggak bisa makan, oh nggak ada gizi nanti. Oh kalau nggak ke salon nggak bisa. Wah gimana? Oh terus deh gaya hidupnya. Berapa kalkulasi hidup? Oh ya, sebulan kena ada 10 juta, seakan-akan nggak ada 10 juta nggak bisa. Bukan perempuan di sini, perempuan di sini solehah, amin. Ini kita bicara di barat nih. Di barat mereka beban. Kalau mereka punya pasangan beban, ya maaf ya, kalau mereka kan nggak punya iman, artinya udah nggak bener. Kalau mereka lagi perlu sama wanita, ya jajan aja banyak mereka. Jadi nggak ada beban buat mereka itu. Makanya mereka sekarang ini krisis generasi penerus. Modalnya kayak begitu. Makanya banyak di antara mereka salut dengan wanita-wanita muslimah. Wanita muslimah, Masya Allah, ya, setia sama suaminya. Ya, Masya Allah, betul benar, suami, Masya Allah, wanita muslimah. Ya. Kemudian tadi, anaknya nggak banyak. Ya, berapa? 9. Tuh, 9. Alhamdulillah. Ya, 9, alhamdulillah. Anak juga nggak banyak anak. Ya, alhamdulillah. Dari 1 itu cuma 8. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa nambah lagi, amin, insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, disambungin lagi. Dar, kalau itu bisik-bisik aja udah. Masya Allah. Ini figur. Kenapa? Nggak gampang. Wanita itu ketika dia melahirkan itu perjuangan, dan pahalanya subhanallah, sampai ketika wanita itu lahir maka malaikat mengatakan tidak ada yang bisa menulis pahalanya kecuali Allah. Malaikat nggak sanggup. Tuh. Ya, Masya Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tazawwaju takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nikah, banyakin anak. Aku berbangga-banggaan nanti di hari kiamat. Bangga beliau banyak umat. Masya Allah. Ini wanita solehah perlunya luar biasa. Makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama. Ulama-ulama yang kita kenal, yang kita tahu, Al-Imam Syafi'i, ya, dan para imam-imam lain. Lihat siapa ibunya. Ibunya yang mencetak, luar biasa. Makanya ini sangat penting. Alhamdulillah kalau di sini ada pesantren yang dibuka untuk mengarahkan wanita-wanita generasi berikutnya, insya Allah akan menjadi wanita-wanita yang menjadi penerus kebaikan. Maka alhamdulillah, ini nikmat. Ya, ini terus terang, ini kita, kalau kita tidak memikirkan seperti ini, kesian. Ini hampir-hampir sudah gaya hidup ini. Ya maaf, diantara contohnya tadi pernikahan beliau dengan apa adanya, mengambil daripada bagaimana pernikahan Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan sederhana. Dan banyak wanita-wanita seperti itu sederhana. Tapi di zaman sekarang, karena ini termasuk sesuatu yang memang PR buat kita,
ya terutama maaf tokoh-tokoh ini PR. Kalau kita mau ngikutin gaya-gaya seperti itu, repot. Apa yang kita akan persembahkan untuk Sayyidina Muhammad? Ya coba, kalau orang kerja katakanlah gajinya 4 juta, 5 juta misalnya, ngumpulin sebulan 1 juta, 2 bulan 2 juta, setahun 12 juta, 2 tahun 24 juta, 3 tahun 36 juta. Kawin habis tuh 36 juta, kadang-kadang masih ngutang sama kantor. Habis nikah bukan mikirin enak-enak bulan madu, ini mikirin bayar utang. Betul gak? Ini di sono begitu, di sini sih gak tahu dah. Loh, kalau diadakan pernikahan secara sederhana, katakanlah misalnya 5 juta, 10 juta misal, itu kan sisa seperti itu, habis dia nikah dia buka galon isi ulang, enak gak? Enak. Misalnya dia buka air isi ulang nih misal, atau dia buka apa misalnya minyak wangi atau lain-lain lah, intinya usaha dia buka, udah ada masukan per bulan. Hidup dia bisa jalanin rumah tangga. Coba. Jadi yang menjadi pertanyaan ini, cara siapa yang ngajarin kayak begini? Artinya kalau ini terus dibiarkan seperti ini, kesian. Belum lagi nanti mikirin habis bayar selesai utang, belum mikirin nanti bagaimana caranya buat punya rumah, belum ini. Terus seumur hidupnya penuh dengan utang terus. Kalau orang sih ini masih banyak kebunnya, tinggal patokin ya. Tahu punya siapa yang dipatokin? Masya Allah. Ini perlu kita pikirkan. Perlu ya, maaf. Makanya ya, Anda berpikir juga untuk bikin apa? Ayo pikirkan, misalnya bikin satu gedung pertemuan, ya bagusnya dengan kelurahan, kecamatan. Coba ada gedung-gedung seperti itu kan punya rakyat, buka buat rakyat juga. Ya kalau ustadz-ustadznya mungkin mau jadi majelis taklim atau semuanya yang layak, yang bisa misalnya gitu, nah itu bagus. Udah, tempat kasarnya nggak usah bayar, gratis ya, kecuali kalau untuk lampu, untuk inilah ketik-ketiknya lah. Sekalian bikinin pengumuman, panitia ada, ayo siapa yang mau nyumbang untuk kuade, siapa yang mau nyumbang untuk baju pengantin, kan banyak tuh baju-baju pengantin yang udah nggak pakai, kan banyak tuh ya kan. Udah, Masya Allah, nikah di Darul Futuh murah, pada daftar nanti. Masya Allah ya. Nah, ini termasuk PR yang mungkin kita perlu pikirkan ya, karena kasihan ya. Baik ya, itu satu poin. Intinya alhamdulillah kita ikutin mereka, orang-orang soleha. Dunia sementara, apa sih yang kita mau kerjain? Apa yang kita mau dalam dunia ini kalau nggak ikutin mereka? Yang kita pikirkan adalah ketika kita meninggal dunia, generasi-generasi setelah kita terus mendoakan kita, ngikutin jejak kita yang baik-baik. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai kita terlena terus, lupa, maaf ya, pembodohan terus kita ini disebarkan, diajarkan, sehingga anak-anak muda seperti tadi yang dalam kehidupannya terus seumur hidupnya mikirin bayar hutang terus ya, di tengah-tengah dipecat, lalu utang belum selesai udah dipecat, kan repot kayak begitu. Nah itu dia. Ayo kita pikirkan bagaimana ini masa depan yang bagus, yang baik. Ini perlu kesadaran daripada kaum pria dan kaum wanita juga
Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ini perlu pikirkan. Kesian ini masyarakat yang ada. Ya, tadi itu Ustaz Said bilang ini yang girang tukang tenda. Iya. Iya, makanya buat anak udah siapin tuh sound systemnya. Ada tempat di pondok, yang tempat anak pondok pesantren Citerep itu ada gedung situ, kalau memang nanti mau dipakai biar mereka mau pakai. Ya syukur-syukur kerjasama dengan kelurahan, dengan kecamatan yang gedung-gedung itu pakai, manfaatkan. Ya, ini untuk mempermudah bagaimana caranya anak-anak ini sekarang, maaf banyak anak-anak muda udah kerja, udah sanggup gak ngontrak, sanggup berumah tangga, sanggup, cuman kenapa gak kawin? Mahal. Mau kawin gak punya modal, kan banyak kan begitu. Ya, ini bukan curhat, bukan. Ya, ini mewakili orang-orang yang pernah mengalami ini, betul. Gitu. Ya, syukur-syukur kalau terus dia tahan dengan puasa. Kalau dia pakai jalan lain kan naudzubillah. Ya. Hadirin, alhamdulillah. Kemudian kita masuk juga sedikit, kita ini mau puasa. Biasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau udah menjelang puasa, mau puasa, ya sebelum masuk hari Ramadan, beliau kumpulin sahabat. Beliau kasih dulu support, semangat. Dan ini kebiasaan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikasih motivasi dulu. Makanya kita ngikutin biasanya. Ya. Kalau mau tentara, mau perang, dikarantina dulu. Setelah dikarantina didoktrin dulu biar nanti motivasi beda. Gitu. Nah, kita juga begitu. Sebelum melakukan sesuatu kasih motivasi. Ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau udah perang ada satu sahabat itu yang khusus. Kalau lagi pasukan udah ngumpul mau perang, satu sahabat bangun. Ya, memberikan semangat pacuan perang, bagaimana mati syahid, bagaimana begini. Wah, semangat mereka. Itu ada itu sahabat Rasul khusus untuk bicara tentang itu. Ya. Nah, begitu juga ketika Ramadan, kita juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat, akan datang pada kalian bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih afdol daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Kemudian di dalamnya juga bulan itu bulan pahala sabar, bulan syahrus sabar, bulan puasa. Ya, artinya bulannya untuk sabar. Makanya tadi kita bicara tentang haul sabar. Nah, ini besok bulan Ramadan pelatihannya sabar. Oh, cerita Masya Allah wali Allah kok bisa begini. Kalau cerita dan rumusannya sih gampang. Mau kayak begitu gampang, ikutin aja. Coba deh puasa, coba baca Quran yang benar, wirid yang benar, selawat yang benar, sekian ribu selawat misalnya. Ya, kemudian istiqomah dalam duhanya, gobliyahnya, ba'diyahnya, istiqomah jalanin. Lihat setahun, kalau nggak ada perubahan hebat. Ya, lihat bakal ada perubahan. Jangan setahun. Cuma masalahnya kan bukan itu, masalahnya apa? Bisa gak sabarnya itu? Bisa gak sabarin kerjaan kayak begitu? Itu baru kelas pertama, sabar. Kelas kedua apa? Sabar nahan maksiat. Ya, bulan Ramadan tempatnya emang dikekang, dijaga. Ya, bahkan pantas kalau kita katakan bulan Ramadan ini pesantren kilat dari Allah. Coba. Otomatis lingkungan dibentuk. Itu Ramadan beda, nafas beda, hawanya juga beda. Ini udah mau masuk Ramadan nih, hawanya udah beda aja pokoknya. Masya Allah, ambil kesempatan. Ini kesempatan, bulan Ramadan ini bulan istimewa. Hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita tahu bagaimana manfaat yang ada di bulan Ramadan, maka manusia akan minta seluruh hari dijadikan bulan Ramadan. Lau ta'allamu ummati ma Ramadan, apabila umatku tahu apa keuntungan dari keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan, la tamannau anna sanata kullahu Ramadan, maka mereka akan minta seluruh tahun dijadikan bulan Ramadan. Akan minta. Istimewa. Jangan kita anggap capek begitu. Salah. Ini makanan rohani. Ibadah puasa makanan rohani. Kalau makanan jasmani, itu apa tuh? Kue apa namanya? Ada tahu, ada apa lagi tuh? Donat Makan apalagi lagi lapar. Enak. Ada rasanya manis, sedap, lezat. Ini makanan dunia, jasmani, ada rasa. Apalagi makanan rohani. Jadi nggak ada kata-kata capek, itu nggak ada. Buktinya orang-orang yang sudah masuk ke dalam ibadah, mereka akan menambah dan kelezatan, keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga berapa banyak yang mengatakan 2 rakaat buat aku di tengah malam lebih lezat daripada dunia dan isinya. Banyak. Nah, ini kita cari kelezatan. Yang penting kita nyari ibadah nih. Ibadah kita cari apa? Cari kelezatan, kenikmatan, kedekatan kepada Allah. Apa? Pasrahin, ikhlas. Dan gak usah pikirin pahala begini, pahala begitu. Gak apa-apa, itu sekedar buat semangat. Tapi tujuan utama, kita pulang bawa pahala segunung. Kalau gak dapat keridhaan Allah juga gak ada apa-apanya. Jadi tujuan utama dalam ibadah apa? Ya Rabb, aku tahu aku adalah hamba-Mu yang aku wajib untuk menyembah kepadamu. Dengan apa yang ada pada kekurangan diriku, maka ya Rabb, bimbing hamba dalam ibadah ini untuk bisa dekat kepadamu. Ada rasa dzauq. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Balfaqih, ya, Habib Abdullah bin Habib Abdurrahman Balfaqih, murid Abi Allah Haddad, beliau mengatakan, wa man yakun bi kulli ilmin alim wa lam yadhukha. Siapa orang yang alim dalam segala ilmu tapi tidak ada rasa, fahuwa sahin nahi, maka orang itu lalai, orang yang tertidur. Kenapa? Ada nikmatnya, ada lezatnya. Lezatnya ini kalah dengan lezatnya harta. Artinya mengalahi lezatnya harta. Makanya para ulama nggak heran kalau mereka itu karena ada kelezatan dalam ilmu, dalam taat, dalam ibadah, dalam kedekatan kepada Allah, mereka korbankan tawaran-tawaran mereka dalam dunia. Nggak pengaruh. Ya, apalagi ditawarin sembako. Ya nggak pengaruh. Kenapa? Ada kelezatan di dalam pengorbanannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pengaruh. 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Kelezatan kepada Allah nggak bisa dibayar. Kenikmatan di dalam pengorbanan, kedekatan kepada Allah nggak bisa dibeli. Mahal nilainya. Ada seorang anak daripada Imam Sayyidina Abdullah bin Umar, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Alim luar biasa. Pada saat itu ada seorang raja ketemu di masjid. Nah, ini orang alim nih, anak cari emang nih. Mana dia nih, anak baru ketemu nih. Dan ngomong, wahai imam, kamu mau minta apa sama saya? Bilang, sebutkan. Maka beliau bilang apa? Ya, kalau di masjid saya malu mau minta. Masa saya berada di rumahnya, di rumah Allah, terus saya minta sama yang lain, malu saya. Oh, iya udah. Malu nih raja. Ntar saya tunggu di luar. Masih diincar, saya tunggu di luar. Tunggu di luar. Sampai beliau keluar, ditemuin lagi. Nah, sekarang udah di luar.
Ayo kamu minta sama saya, apa yang kamu mau? Raja nih, kalau raja-raja dulu kalau dia bicara minta apa yang mau, udah yang dimauin nggak pakai ini ditambahin ya. Minta 10 miliar, jangan 10 miliar ditambahin 100 miliar dikasih. Ya. Maka ditemuin, ayah sekarang udah di luar. Minta apa? Baik, kamu mau memberikan saya keperluan dunia saya apa keperluan akhirat? Lah, ya keperluan dunia lah. Keperluan akhirat sih saya bukan di tangan saya, katanya. Oh, kalau keperluan dunia sama yang punya dunia saya nggak pernah minta. Sama yang punya dunia, sama Allah saya nggak pernah minta dunia. Masa saya mau minta sama yang lain? Bingung. Kalau kata kita ciut itu raja minder. Coba yang kayak begini, Masya Allah, ini pantas yang kayak begini untuk dekat kepada penguasa, untuk nasihatin penguasa, cakep. Betul. Mudah-mudahan semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada hubungan baik kepada Allah. Kalau udah ada rasa hati, kalau udah punya rasa kedekatan, rasa untuk berjuang, berkorban, maka itu semua akan datang dan dia ditulis dan ditentukan menjadi pewarisnya Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis ini majelis yang menyambungkan hati kita kepada Allah, menyambungkan hati kita kepada orang-orang soleh, agar kita bisa dituntun oleh Allah untuk ikut jejak-jejak mereka, ikut menjadi penerus-penerus mereka, karena nggak bakal mati. Ini syiar agama akan terus estafet, terus menyambung dengan sanad-sanadnya, dengan sanad kerohaniannya, terus akan bersambung. Yang Allah pilih orang-orangnya. Mudah-mudahan Allah pilih kita semuanya dan Allah maafkan kesalahan kita. Jadikan tempat ini tempat yang penuh dengan keberkahan, diperhatikan oleh para aulia, para salihin, dan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Guru-guru kita yang ada semua dipanjangkan umur, sehat afiat dalam taat kepada Allah, dan senantiasa membimbing kita untuk mendapatkan rasa kedekatan, kenikmatan, kelezatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebih, dan saya juga tentu mohon maaf dan mewakili para hadirin dan hadirat semua. Kita di sini semua saling memaafkan untuk masuk bulan Ramadan, maka hati kita bersih dan siap untuk bertempur di dalam, berpacu di dalam ibadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.